Ini adalah infrastruktur jaringan yang terdiri dari 4 subnet. Masing-masing subnet ada routernya. Infrastruktur jaringan ini terhubung menggunakan routing statis, ya. Jika dilihat pada masing-masing router, misalnya dari router 0, config, lalu routing static. Nah, ini bisa terlihat, ya, ini pada router 0, misal 192.168.7.64/26 yang ini via 10.10.10.2. Nah, ini. Jadi dari router 0 menuju ke 192.168.7.64/26 itu melalui yang ini. Demikian juga dengan yang network address atau IP network atau IP subnet 192.168.7.128. Nah, yang ini. Nah, ini melalui ini juga 10.10.10.2. Kemudian IP subnet 192.168.7.192. Yang ini. Jadi kalau dari router 0 itu akan ketemu gateway di sini. Demikian juga dengan IP subnet 20.20.20.0/30. Berarti yang di sini. Dan IP subnet atau IP network, ya, maaf, IP network 30.30.30.0/30 yang ini. Ya, kalau dari router 0 akan ketemu gateway pertama itu yang di sini. Ya, demikian juga bila dicek pada router 1, config routing static. Ya, pada router 1, 192.168.7.0. Berarti dari sini mau menjangkau yang ini harus melalui 10.10.10.1/30. Kemudian menuju ke 192.168.7.108. Ya, dari router 1 ke sini itu melalui, ya, dari router 1 ke sini melalui 20.20.20.2/30 menuju ke IP subnet 192.168.7.192 ini. Maka dari router 1 menuju 192.168.7.192 itu melalui gateway atau melalui next hop 20.20.20.2. Nah, berikutnya untuk routing static pada router 2. Ya, routing static pada router 2, dari router 2 menuju ke 192.168.7.0/26 itu melewati atau melalui gateway atau next hop 20.20.20.1/30. Demikian juga halnya dari router 2 menuju ke 192.7.64/26, ya, melalui gateway 20.20.20.1/30. Satu lagi yang melalui ini adalah 10.10.10.0, ya, yang melalui gateway 20.20.20.1/30. Nah, sedangkan yang 192.168.7.0
168.7.192/26 ya. Jika dari router 2 itu akan melewati gateway atau next hop 30.30.30.2/30 ya. Nah, router 3 berarti menjangkaunya ke arah kiri ya. Ini lihat ya, kalau sudah di input maka ini informasinya yang tersedia 192.168.7.0/26 melalui 30.30.30.1/30. Sama juga dengan yang 192.168.7.64 juga melalui ini. Kemudian yang 192.168.7.128/26 juga melalui ini. Ini dari router 3 ya, menuju ke sini berarti melalui ini. Demikian juga dengan yang 10.10.10.0 melalui gateway ini. Juga 20.20.20.0 melalui gateway atau next hop yang 30.30.30.1/30. Nah, berikutnya bagaimana mau melihat routing table pada setiap router. Di sebelah kanan ada icon inspect ya, seperti bentuk loop atau kaca pembesar. Nah, di pada mouse pointer juga berubah menjadi loop. Diklik pada router 0, kemudian muncul menu. Nah, klik saja routing table. Nah, ini adalah routing table pada router 0 ya, routing table pada router 0. Berikutnya pada router 1, ini adalah routing table pada router 1. Berikutnya routing table pada router 2 ini. Lalu klik juga routing table pada router 3. Nah, selanjutnya melakukan tes koneksi ya dengan ping. Misalnya di sini dari PC 0 ping ke PC 3, ping ke PC 2, ping ke PC 1. Ya, jika misalnya percobaan koneksi atau tes ping itu di awal mungkin belum ada reply, ya dicoba lagi ya. Ini kita ping ke 192.168.7.193 ya. Ini berhasil. Kemudian berikutnya ping ke 192.168.7.129 ya, ini juga berhasil. Lalu dicoba juga ping ke 192.168.7.64 ya, berhasil. Nah, pembahasan selanjutnya adalah routing dinamis ya, routing dynamic pada infrastruktur yang sama dengan kasus terdahulu. 4 subnet terdiri dari 4 router juga. Di sini masih belum ada di setting baik routing statik apalagi routing dinamis. Boleh dicek ya dengan icon inspect atau icon inspect yang berbentuk seperti loop. Jika diklik pada router 0 dan Anda muncul menu routing table, yang muncul informasi adalah informasi network yang terhubung langsung atau terkoneksi ya, connected. Demikian juga halnya dengan yang router 1. Ini ada 3 yang terhubung langsung ya,
10.10.10.0, 20.20.20.20.0, dan 192.168.7.64. Ini ada tipe C, connected. Demikian halnya juga dengan routing table pada router 2 ini. Dan pada router 3 itu sama dengan router 0, ada 2 yang terhubung. Jika dicek koneksi, ya, cek koneksi dari PC 0 ke PC 3, tes koneksi dengan ping, ya, misalnya ping 192.168.7.193. Nah, ini memberi jawaban, tetapi ada keterangan destination host unreachable. Host yang dituju tidak terjangkau, ya, unreachable. Demikian halnya jika diping ke misalnya ke PC 2 yang berakhiran 129, ya, 129. Ya, ping ke 192.168.7.129. Nah, ini memberikan juga keterangan bahwa destination host unreachable, ya, destination host unreachable. Nah, konfigurasi static routing sudah dibahas. Nah, sekarang mencoba dengan konfigurasi yang dinamik, salah satunya adalah RIP. Nah, kalau RIP di sini, ya, hanya menginput network IP. Nah, ada batasannya yang RIP ini, ya, RIP versi 1 ini hanya untuk yang default subnet mask yang 2/24. Nah, untuk memanfaatkan, karena ini adalah sudah ada subnettingnya, maka dipergunakan CLI, ya, CLI. Oke, perintah pertamanya adalah dengan mengetik router spasi RIP, enter. Ya, di sini tidak ada memberikan reaksi apa-apa, tapi kalau perintahnya benar, langsung muncul baris berikutnya. Kemudian ketik perintahnya berikutnya adalah version spasi 2, enter. Berikutnya adalah memasukkan network yang terhubung ke dirinya. Network spasi 192.168.7.0, ya, network spasi 192.168.7.0, enter. Kemudian network 10.10.10.0, enter. Lalu ada perintah lagi penutupnya, no spasi auto no spasi auto dash summary, no spasi auto dash summary. Ini maksudnya supaya tidak ada penyederhanaan network address lagi, ya, enter. Nah, selesai. Sekarang pindah ke router 1, ya, ini kita ke CLI. Kalau mau dicek dulu di RIP-nya juga ini kosong, ya. Pindah ke CLI, sama router spasi RIP, enter. Version spasi 2, enter. Network
spasi. Nah, network yang terhubung ke router 1 berarti 192.168.7.64 ya, ini enter. Network berikutnya yang terhubung adalah network 10.10.10.0 enter ya, ini dia. Kemudian network yang terhubung lagi adalah 20.20.20.0 enter, lalu no spasi auto dash summary enter. Oke, tutup. Pindah ke router 2 ya, ini boleh dicek juga ya, CLI router 2 router read enter, version 2 enter. Network yang terhubung langsung ke router 2 192.168.7.128 enter. Network berikutnya adalah 20.20.20.0 enter. Kemudian network 30.30.30.0 enter, no auto dash summary ya, double N ya, no spasi auto dash summary enter. Berikutnya pindah ke router 3 ya, boleh dicek dulu ya. Router read spasi version spasi 2, lalu network yang terhubung ya, network yang terhubung berarti nah ini 192.168.7.192 192.168.7.192 enter. Kemudian network satu lagi yang terhubung adalah 30.30.30.0 enter, lalu no auto dash summary enter. Nah, ini sudah selesai di input. Oke, sekarang dilakukan pengecekan ya, dari router 0 ya, kita ambil dari icon inspect dari router 0, lalu muncul routing table menu ya. Ini adalah routing table yang ada di router 0. Jadi kalau ada yang R itu berarti RIP ya, RIP. R berarti RIP. Demikian halnya juga dengan yang di router 1 ya, ini yang di input tadi. Nah, ini juga dengan routing table pada router 2, kemudian routing table pada router 3. Oke, berikutnya melakukan tes koneksi dari PC 0 ke PC 3, dari PC 0 ke PC 3 ya, pin 192.168.7.193
Kalau belum muncul di awal-awal, sabar dulu. Nah, ini sudah muncul. Seandainya belum muncul juga request timeout, diulang lagi. Udah berhasil, di ping lagi ke 192.168.7.129. Tunggu beberapa saat. Ya, berhasil. Kemudian di ping juga ke oh, ini ada silaf ini ya, ini ada silaf. IP-nya di sini adalah 192.168.7.65. Kalau 64 adalah yang IP networknya. Ya, di ping ke 192.168.7.65. Ya, berhasil. Ya, kalau diulang lagi tidak ada lagi request timeout. Ya, demikian dengan destination host yang lain. Dan bila dicek juga pada router 0 sampai router 3 di config ya, RIP, ini routing RIP. Nah, ini muncul RIP routing versi 2, tapi yang ini abaikan ya, ini kurang tepat ya. Nah, ini yang muncul adalah RIP routing versi 2. Kalau tadi tidak diinput melalui CLI, itu hanya RIP ya. Demikian halnya juga dengan router 1 ya, RIP routing versi 2. Oke.